Oke, Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024, Asisten Teknisi Siaran Pemula, yang tentunya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024. Nah, materi pokok ini berdasarkan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Permen RB pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, apa aja sih materi pokok SKB dari Asisten Teknisi Siaran Pemula? Nah, itu ada dua ya, ada dua kemampuan ya, ada kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum itu spesifik pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022, maaf, Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, untuk kemampuan khusus itu ada 8 poin. Ada broadcasting, sistem komputer, jaringan dasar komputer, multimedia, fisika dasar, dasar-dasar listrik, pertelevisian, dan transmisi. Oke, untuk materi ini atau file materi pokok ini bisa dicek di deskripsi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, penyelenggara penyiaran memiliki tanggung jawab dalam penyajian siaran yang meliputi beberapa aspek, kecuali A. Mengutamakan kepentingan umum, B. Menyediakan ruang untuk keragaman, C. Melindungi kepentingan ekonomi penyelenggara, D. Menjaga keberagaman budaya bangsa, E. Mengutamakan nilai-nilai moral masyarakat. Oke, kecuali teman-teman, kita lihat soal nomor 1, jawabannya apa? Jawabannya C, melindungi kepentingan ekonomi penyelenggara. Jadi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menekankan pada perlunya penyiaran untuk mengutamakan kepentingan umum, keberagaman, serta nilai budaya dan moral. Kepentingan ekonomi penyelenggara bukan prioritas utama. Ya, teman-teman. Jadi eh, bukan menyangkut kepentingan ekonomi atau dari penyelenggara ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada Undang-Undang Penyiaran, tindakan mengubah, menambah, atau memanipulasi informasi tanpa izin dikenal sebagai A. Pembajakan, B. Sensor, C. Modifikasi konten, D. Penyuntingan, dan E. Manipulasi data. Kira jawabannya mana teman-teman? Nomor 2. Kita lihat. Jawabannya A. Pembajakan. Jadi pembajakan mencakup tindakan mengubah atau mendistribusikan konten tanpa izin yang dilarang dalam Undang-Undang Penyiaran untuk melindungi hak cipta. Oke, jadi teman-teman jangan membajak ya teman-teman. Lihat, jadi soal nomor 2 jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam sistem komputer, perangkat yang berfungsi sebagai unit pemrosesan utama disebut A. Hard disk, B. Monitor, C. RAM, D. CPU, dan E. GPU. Kita lihat, soal nomor 3. Ini terkait hardware ya teman-teman. Jawaban nomor 3 kita lihat. Jawabannya D. CPU, Central Processing Unit. Jadi CPU itu adalah komponen utama dalam komputer yang bertugas untuk menjalankan instruksi program dan mengolah data. Ibaratnya CPU seperti otaknya, otak komputer itu. Oke, lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam siaran televisi adalah jenis gelombang A. Radio, B. Suara, C. Cahaya, D. Gravitasi, dan E. Ultrasonik. Oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Soal nomor 4, kita lihat jawabannya. Jawabannya A. Radio. Jadi, gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal pada siaran radio dan televisi. Oke, jadi radio dan televisi itu menggunakan gelombang radio ya teman-teman, bukan gelombang televisi, tapi sama-sama namanya gelombang radio. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam penyiaran, sinyal yang dapat dipancarkan hingga jangkauan yang sangat jauh tanpa penghalang disebut A. Sinyal terestrial, B. Sinyal satelit, C. Sinyal kabel, D. Sinyal streaming, dan E. Sinyal analog. Oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Soal nomor 5. Kita lihat. B. Sinyal satelit. Jadi sinyal satelit dapat menjangkau area yang luas, bahkan antar negara, tanpa memerlukan penghalang atau kabel fisik. Oke. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link deskripsi. Di sana udah ada total 100 soal kurang lebih yang bisa teman-teman pelajari dan pahami. Dan juga di sana udah ada jawaban dan pembahasannya. Untuk nanti file PDF atau soal-soal yang teman-teman akan dapat itu seperti ini. Untuk di halaman pertama ada list materi pokok yang mana teman-teman bisa
bisa mungkin di checklist atau apa yang udah paham gitu, dan juga di sini ada total 100 soal ya teman-teman, kurang lebih. Nah, bisa teman-teman pelajari dan juga teman-teman pahami sebagai bahan tambahan belajar. Nah, tadi kita bahas itu adalah nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk nomor 6 dan seterusnya silakan cek link deskripsi teman-teman. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi bahan belajar tambahan, semoga nanti ujiannya lancar. Oke, terima kasih.